Halo, perkenalkan saya Hazandra Domitrio Sinaga dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hutang luar negeri dengan neraca perdagangan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah hutang luar negeri itu selalu buruk? Mari kita bersama-sama mengungkap fakta di balik hutang luar negeri yang sering menjadi perdebatan. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana utang luar negeri dapat menjadi mesin penggerak pembangunan infrastruktur sekaligus tantangan dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Nah, jadi gini, utang luar negeri itu memainkan peran penting dalam pembangunan, terutama infrastruktur. Namun, jika tidak dikelola baik, utang dapat memperburuk defisit neraca perdagangan. Nah, lebih jelasnya, utang luar negeri itu memiliki dampak positif dan negatif. Yang saya temukan ada dua dampak positifnya. Yang pertama, investasi infrastruktur. Utang luar negeri yang sering digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur yang baik dapat mendukung efisiensi logistik dan meningkatkan daya saing produk ekspor. Hubungan dengan neraca perdagangan itu apa sih? Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, biaya produksi dan pengiriman barang berkurang, sehingga ekspor meningkat dan neraca perdagangan membaik. Nah, yang kedua itu ada diversifikasi produk ekspor. Dana dari utang luar negeri dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi atau mendukung sektor-sektor baru yang berpotensi menjadi produk ekspor. Hubungan dengan neraca perdagangan itu seperti semakin banyak jenis produk yang diekspor, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Nah, dampak negatifnya itu apa sih? Yang pertama ada pembiayaan impor konsumsi. Jika utang luar negeri digunakan untuk membiayai impor barang konsumsi seperti produk mewah, maka manfaat jangka panjangnya juga bagi perekonomian kecil. Hubungan dengan neraca perdagangan itu seperti hal ini dapat memperburuk defisit perdagangan karena impor meningkat sementara ekspor tidak mengalami peningkatan signifikan. Yang kedua ada fluktuasi nilai tukar. Utang dalam mata uang asing membuat negara rentan terhadap perubahan nilai tukar. Jika mata uang lokal melemah, beban pembayaran utang bertambah. Nah, hubungannya dengan neraca perdagangan, fluktuasi nilai tukar dapat membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, meningkatkan biaya produksi, dan melemahkan daya saing ekspor. Nah, itu merupakan dampak positif dan negatifnya. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, pastinya ada solusi atau strategi agar utang luar negeri itu maksimal penggunaannya. Setidaknya saya sudah memiliki dua strategi yang efektif menurut saya. Yang pertama itu ada alokasi untuk sektor produktif. Apa itu? Menggunakan utang untuk membiayai proyek yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, atau teknologi. Nah, hal ini penting karena proyek produktif mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali utang. Contohnya itu seperti membiayai pembangunan pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi ekspor atau mendukung pengembangan industri yang berpotensi ekspor. Nah, yang kedua ada pembayaran utang berkelanjutan. Apa sih itu? Mengelola pembayaran utang dapat memanfaatkan sumber daya domestik seperti pajak dan ekspor, serta melindungi perekonomian dari risiko perubahan nilai tukar. Nah, hal ini penting karena membantu negara tetap mampu membayar utang tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat atau ketahanan ekonomi. Nah, contoh strategi yang dapat digunakan yaitu menggunakan mata uang lokal dalam pembayaran utang agar tidak terlalu bergantung pada nilai tukar asing, mengalokasikan sebagian pendapatan negara dari sektor ekspor untuk cicilan utang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.